Pesan tegas Patrick Kluivert ke China, hati-hati lawan timnas Indonesia. Udah pede mampus nih, tinggal pembuktiannya aja coach ya. Coach Patrick Kluivert nih udah pede mampus nih, udah pede banget, pede mampus. Jadi udah tinggal pembuktiannya aja Coach Patrick ya. Jangan kepedean, karena ingat kita sempat begitu juga di Cina. Iya, karena kenapa? Karena Cina ini tim yang secara kualitas, yang sejarah sepak bolanya juga bukan tim yang enteng. Mereka sangat punya tim analis yang baik, yang tentu sudah membaca bagaimana sih lawan Indonesia yang kemarin dilakukan oleh Australia kepada kita juga seperti apa. Dan ini yang menurut saya juga harus menjadi pertimbangan kita dalam menentukan strategi untuk kemudian apa yang harus dilakukan. Nih kata dari pelatih Cina guys ya, bisa-bisanya para pemain Indonesia malah berpesta ya, sementara kami harus pakai psikolog untuk menghilangkan tekanan mental. Padahal Indonesia banyak yang absen, tapi pemain terlihat bersenang-senang ya, namanya juga main di kandang guys ya. Mereka melihat ini sebuah pertandingan serius, ya buat kita juga sangat serius ya, nanti kita lihat hasilnya. Ya kalau misalnya sampai kalah ya berarti Patrick out. Bagi Indonesia saya pikir tidak ada pilihan lain. Secara realistis kita ada di putaran keempat. Jangan berpikir melawan Jepang. Maka fokus itu ada lawan Tiongkok. Itu harga mati buat kita untuk bisa memenangkan pertandingan. Kalau kita berpikir untuk bisa langsung lolos itu kecil kemungkinan. Karena Australia 13 poin. Kalau mereka menang, mereka main lebih dulu lawan kita. Jam 17 kita main jam 20.45. Kalau mereka menang selesai 16 poin. Sulit, kita menang 2 kali pun melawan Jepang dan Tiongkok cuma 15 poin. Jadi itu saya pikir sulit. Dan Australia pasti akan habis-habisan karena bermain melawan Jepang di kandang. Makanya 3 poin itu menjadi tuntutan buat mereka. Harapan buat kita yang saya pikir Jepang mengalahkan Australia. Itu yang membuat grup C ini rame. Dan kita menang melawan Tiongkok. Berarti kita di posisi ada 12 poin. Australia tertahan di 13 poin karena kalah lawan Jepang. Itu berharap sama kita. Dan Arab bersama Bahrain draw. Karena pertemuan pertama di Arab mereka bermain draw. Sehingga posisi kita ada di peringkat ketiga. Dengan harapan bahwa pertandingan terakhir Australia dan Arab akan bunuh-bunuhan dalam tanda kutip. Harus ada yang pemenang. Kalau mereka imbang dan Jepang misalnya kita bisa menang, mereka akan mengatakan tidak akan memainkan semua pemain-pemain terbaik yang ada di Eropa. Tapi mungkin nggak tuh bisa berubah keadaannya kalau menurut Anda? Saya pikir mereka sudah lolos. Untuk apa mereka untuk habis-habisan? Iya sih. Kalau potensi resiko cedera pemain itu kan besar, kan ini pemain-pemain mahal yang ada di Eropa. Mereka bermain dengan tim kedua juga sudah aman kok. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan, kemudian ada terjadi sesuatu antara Arab dan Australia, misalnya imbang, itu kan saya bilang faktor keberuntungan itu harus kita hitung. Dan kita menang katakan 1-0 lawan Jepang, kita langsung lolos. 15 poin kan? Itu yang memungkinkan kita lolos. Tapi kan sulit untuk bisa mengatakan demikian, karena Jepang bermain dengan tim lapis kedua juga kuat. Mereka bermain di Indonesia, mereka menang 4-0 lawan kita. So, kalau mau lihat angka-angka tadi, kalau menurut Anda juga sependapat dengan besaran angka seperti yang dihitung oleh Profesor tadi? Saya pikir itu bisa terjadi. Jadi realistis bahwa kita peluang benar. Kalau cuma 1,3 ya itu yang saya bilang tadi di awal. Sulit untuk bisa langsung lolos kan. Jadi apa yang dikatakan oleh Bu Wamen ya masuk juga saya pikir kalau langsung. Jadi potensi kita realistis yang ada bahwa kita harus di putaran keempat. Itu yang paling memungkinkan buat kita. Ya. Tapi kalau saya lanjut bahwa kita main di sana ini kan bukan cuma kita, Tiongkok juga habis-habisan bermain karena peluang mereka ada tergantung lawan Pertaruhannya Indonesia. sama untuk pertaruhan keduanya. sama, bukan cuma kita yang berharap. Tiongkok itu kalau kalah selesai.